Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah la nabiyya ba'da. Yang kami hormati yaitu Ustadz Haji Ahmad Sofawi, atas nama DKM kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan dari beliau dengan undangan dari kami dari DKM. Insya Allah beliau nanti yang akan menjadi narasumber yang akan memberikan ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh beliau kita sebagai jamaah bisa menyimaknya, bisa untuk menyerapnya dan bisa mengaplikasikan ilmu yang akan disampaikan oleh beliau. Yang kami hormati Bapak Haji Wawan Sujawandi sebagai Ketua DKM Masjid Al-Mizan, dan juga Ustadz Maslahuddin sebagai guru kami, karena beliau alhamdulillah berdasarkan perjalanan yang kami catat selama 2 tahun beliau membimbing kami di setiap Ahad malam dalam kajian tahsin Quran, dan alhamdulillah dengan komitmen beliau, dengan keistiqomahan beliau, agenda tahsin Quran di Ahad malam sampai saat ini masih berjalan. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan kepada kami mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adikku, syukur alhamdulillah pada malam hari ini Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Allah memberikan kesemangatan kepada kita semua. Allah telah memberikan anugerah dan hidayah untuk bisa sama-sama kita berkumpul di tempat ini di Masjid Al-Mizan. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat ini, suatu saat kita dikumpulkan kembali di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum dimulai, kami dari pengurus DKM Masjid Al-Mizan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada warga BSD yang telah memberikan sedekahnya. Mudah-mudahan sedekah atau harta yang dibelanjakan di jalan Allah, Allah melipat gandakan dan keluarnya diberikan keberkahan kepada keluarga yang telah bersedekah. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk memberikan supaya memang barokah ada di dalamnya, kita sama-sama buka kajian pada malam hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan kami dari pengurus DKM menyampaikan susunan acara. Yang pertama pembukaan, tadi alhamdulillah sudah kita sama-sama melafadzkan lafaz basmalah. Berikutnya nanti ada sambutan. Sambutan itu seyogianya kami mengundang juga dari pengurus RW, tapi karena beliau masih ada kesibukan tidak bisa hadir di antara kita. Mudah-mudahan beliau diberikan kelancaran dalam melaksanakan kegiatannya. Juga kami mengundang Ketua Yayasan Al-Mizan, dalam hal ini Bapak Dadang Suhanda, juga sama beliau sekarang lagi melaksanakan
perjalanan ke daerah Bandung, yaitu menghadiri keluarganya yang sedang nikah. Dan alhamdulillah dari beberapa yang kami undang yang saat ini masih bisa bergabung dengan kami, yaitu Ketua DKM. Nanti insya Allah sambutan akan disampaikan oleh beliau. Setelah sambutan, insya Allah dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, dan insya Allah akan disampaikan yang terhormat oleh Ustadz Maslahuddin. Berikutnya ke acara pokok nanti, yaitu yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Ahmad Sofawi dengan mengambil tema perlunya muhasabah diri akhir tahun. Nah, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu mempertanyakan kenapa temanya seperti itu. Jadi insya Allah setiap kajian bulanan yang kami laksanakan dari tema-temanya itu seiring dengan ada di bulan tersebut. Kayak bulan kemarin itu berkenaan dengan hari-hari besar Islam. Nah, untuk tahun yang sekarang di bulan Desember ini kami sengaja mengambil tema untuk muhasabah. Nanti tentang muhasabah seperti apa akan dibahas lanjut oleh narasumber kami. Baik, untuk mempersingkat waktu, tiba saatnya sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua DKM, dalam hal ini Bapak Haji Wawan Sujawandi. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ustadz Ahmad Haji Sofawi, yang insya Allah nanti akan memberikan tausiah pada malam hari ini, yaitu kajian bulanan. Yang saya hormati Al-Ustadz Maslahuddin, yang alhamdulillah pada malam hari ini bisa memenuhi undangan kami dari DKM. Dan yang tadi disampaikan oleh Pastori, alhamdulillah Bapak Ustadz Maslahuddin sudah 2 tahun lebih membimbing kami mengadakan kajian tahsin setiap Ahad malam. Dan alhamdulillah sampai dengan kemarin tuh kita sudah sampai di surat Ar-Ra'd, surat ke-13. Sudah 2 tahun, mudah-mudahan kita sampai hatam di 30 juz. Kemudian yang saya hormati juga Ketua RW dan juga pengurus jajarannya, Ketua RT dari RT 01 sampai RT 05 dan juga jajarannya, kesepuhan dari warga Bumi Sarang Damai, bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik jamaah Masjid Al-Hujan rahimahullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam yang cukup cerah pada malam hari ini, alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik bisa berkumpul di Masjid Al-Hujan ini. Tidak lain adalah untuk mengikuti yang alhamdulillah kajian bulanan tiap bulannya sudah berlangsung, sudah hampir mau 1 tahun ya Pak ya. Sudah mau 1 tahun kita berjalan, dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah untuk melaksanakan kajian bulanan ini. Dan alhamdulillah pada malam hari ini insya Allah materi akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ahmad Haji Sofawi dengan tema yaitu muhasabah diri di akhir tahun.
Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jemaah rahmatullah, kami atas nama pengurus DKM mengucapkan terima kasih baik itu kepada pengurus DKM, kepada panitia yang alhamdulillah bisa bekerja sama dalam rangka acara pada malam ini. Tanpa kerjasama dari panitia, dari DKM, acara ini tidak akan bisa berlangsung. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan infak sedekahnya, baik itu untuk acara snack dan yang lainnya. Kami sekali lagi atas nama pengurus DKM mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan untuk kelancaran acara ini Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Kemudian kami juga ingin melaporkan sampai dengan saat ini alhamdulillah untuk wakaf jalan ke kuburan, jalan makam ke BSD sudah terkumpul 63.050.000 rupiah. Terima kasih kami sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang telah menginfakkan sedekahnya, dan kami juga tidak henti-hentinya meminta kepada bapak ibu jemaah bidan, barangkali masih diberi kelebihan harta, diberikan kelebihan, mudah-mudahan bisa memberikan untuk wakaf jalan ke kuburan tersebut, karena masih lumayan, masih banyak kekurangannya. Kami juga ingin menyampaikan, setelah kita melaksanakan kerja bakti waktu 2 bulan kemarin, alhamdulillah kita juga kemarin dari petugas kebersihan yang dipelopori oleh Bapak Denda dari Perkim, ada yang jalan itu banyak pohon yang ini tumbang-tumbangnya itu masih ada. Alhamdulillah sudah bisa dipapas, dan kemarin juga waktu penguburan almarhumah Ibu yang di RT 5 ya, alhamdulillah lancar, jadi kendaraan mobil jenazah bisa sampai ke depan di pemakaman. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, khususnya warga Bumi Seram Damai yang telah bekerja sama, baik itu dalam membantu kami di DKM untuk kebersihan dan juga kelancaran dalam rangka jalan ke masjid, jalan ke kuburan tersebut. Kemudian kami juga ingin menyampaikan, kalau dilihat-lihat ya seperti bulan kemarin juga saya sampaikan, alhamdulillah pada acara-acara kajian, alhamdulillah Bapak Ibu jamaah bisa berkumpul bersama, dan juga kami menyampaikan ingin sekali masjid kita ini menambah untuk tempat untuk ini ya, sarana prasarananya, karena kalau pas alhamdulillah pada saat kita di malam Ramadan, di malam pertama, kedua, ketiga sampai 1 minggu itu kita selalu penuh masjid kita ini. Dan juga untuk sholat Idul Adha masjid kita ini penuh. Jadi kita ingin sekali untuk menambah lokasi atau luasnya masjid ini. Tapi itu juga saya sampaikan, itu nanti dimusyawarahkan dengan tim untuk pelebaran masjid ini. Mungkin itu saja dari kami. Sekali lagi kami atas nama DKM mohon maaf apabila banyak kekurangan di sana sini. Sekali lagi kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Wawan Sujawadi sebagai Ketua DKM yang telah memberikan sambutan. Tadi ada beberapa yang kami catat. Seperti biasa, beliau menyampaikan rasa terima kasih kepada warga yang telah memberikan sodakohnya sehingga acara hari ini bisa terlaksana dengan lancar. Berikutnya juga laporan untuk wakaf jalan dengan posisi saldo terakhir penerimaan dari warga sejumlah 63.050.000. Jadi masih ada kekurangan Pak Haji ya dari jumlah tersebut, dan mudah-mudahan jika dari warga ada yang kelebihan harta, kami masih membuka donasi ataupun wakaf untuk akses jalan. Dan alhamdulillah untuk lokasi pemakaman kemarin waktu salah satu warga RT 05 meninggal dan dimakamkan di sana, jadi akses ke makam kini sudah bisa dilalui oleh kendaraan 4 persis di area makam, tidak seperti sebelumnya. Jadi mudah-mudahan kedepannya menambah baik untuk semuanya. Baik, hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum materi disampaikan nanti oleh Ustadz Ahmad Sopawi, kini untuk pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh yang terhormat Ustadz Maslahuddin. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة لا أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله مولانا العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lantunan ayat suci Al-Quran telah dibacakan oleh beliau dan kita sebagai jamaah telah dengan khusyuk mendengarkan apa yang dibacakan oleh Qori dan apa yang didengarkan oleh kita. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, tiba saatnya kita sama-sama untuk mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Ahmad Sofawi. Nanti berakhir diperkirakan pukul 21.45 dan nanti insya Allah akan ditutup doa oleh Ustadz Maslahuddin. Kepada Ustadz Ahmad Haji Sofawi untuk memaparkan kajiannya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin,
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين والطيبين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فإن أحسن الكلام وأبين النظام كلام الله ذي الجلال والإكرام وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين المتصف بصفة الكمالية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin wa qala aydan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun Shadaqallahul azim wa baraka rasuluhu ala habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid Al-Mizan Bapak Haji Bawan Jawandi, yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Ustaz Maslahuddin, yang saya hormati Bapak Hastori sebagai mungkin wakil daripada Bapak DKM. Saya hormati Bapak Ustaz Abdul Rahman yang alhamdulillah ini hadir. Bapak-bapak, ibu-ibu, warga Bumi Serandame yang saya hormati. Tidak lupa juga kepada para karyawan, karyawati, santriawan, santriawati, anak perawan harus hati-hati. Nanti awas diambil Haji Supawi. Karena Haji Supawi istrinya Bang Didi. Tapi hiji juga belum habis-habis. Hadirin wal hadirat, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mari kita panjatkan puja dan syukur kita
diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir di Masjid Al-Mizan dalam rangka acara kajian bulanan. Kajian bulanan yang diadakan di Komplek Bumi Serang Damai, masjidnya Masjid Al-Mizan, madrasahnya Madrasah Al-Mizan, TK-nya pun TK Al-Mizan, semuanya Al-Mizan, karyawan juga karyawan Al-Mizan yang hadir di sini bapak-bapak, ibu-ibu Al-Mizan. Salat dan salam mulia Allah limpah curahkan atas baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat, para keluarga dan kepada para pengikutnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada awalnya saya rada kaget. Bapak Hastori WA, Pak Haji bulan besok diminta keikhlasannya untuk mengisi tawasiah. Luar biasa. Ya luar biasa bagi saya. Ini sesuatu kehormatan dari Bapak Ketua DKM berikut staf DKM. Namun bertanya dalam hati saya, apa ini kehabisan Ustaz? Kalau kehabisan Ustaz ya begitu, berarti saya Ustaz kepepet doang. Kalau bahasa pisang mah tahu, ada pisang yang paling atas kan gede tuh. Ada pisang yang paling ujung namanya Bu Titi. Bu Titi berarti saya Ustaz Bu Titi. Bu Titi. Nah, tetapi terkadang Bu Titi itu yang sangat bermanfaat. Ada yang minta-minta dikasih Bu Titinya. Sahamnya yang gede di atas disimpan. Banyak manfaat itu Bu Titi. Yang paling bawah itu pisang tuh. Ada minta-minta di titiknya. Ada yang kerja bakti Bu Titinya dikasih. Pada awalnya saya berpikir, tanya kepada suami istri saya yang tercinta. Istriku, kata saya, sayangku, bagaimana ini? Lanjutkan apa enggak? Kata istri saya, lanjutkan. Bu, berarti Prabowo. Berarti Prabowo, lanjutkan. Akhirnya saya berpikir dengan hal ini, dengan doa istri, akhirnya lanjut. Bisa, tidak bisa, bagaimana nanti di hadapan ibu-ibu. Bapak-bapak tidak dianggap sama saya. Ya kenapa bapak-bapak tidak dianggap? Karena bapak-bapak kalah sama ibu-ibu. Terkadang bapak-bapak mau ngomong hanya cuma 1 kali, ibu-ibu 10 kali. Kalah. Di pengajian kadang-kadang paling banyak ibu-ibu. Di pasar raut ibu-ibu. Di mall ibu-ibu. Bahkan yang punya kredit pun yang paling banyak ibu-ibu. Kredit kerudung, kredit baju dan lain sebagainya. Ibu-ibu kalah sama bapak, sama ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Coba kalau kita berjalan ke pasar raut sama istri, ya. Berjalan ke pasar raut sama istri, itu istri nawar baju tidak kira-kira. Baju 200 ditawar 50.000, bayangkan coba.
200.000 ditawar 50.000. Itu ibu-ibu. Coba kalau bapak-bapak Pasarau misalnya ngelihat celana rada bagus nih, pas kalau dipakai mejeng mandi celana, tawar berapa ini? 200.000. Udahlah 170. Kan wajar. Ini mah 200.000 ditawar 50.000. Atau rugi sadar gitu. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Di sini insya Allah pengajian pada malam ini yang bertema muhasabah diri di akhir tahun. Muhasabah diri di akhir tahun memang perlu. Sebelum ke muhasabah, saya di sini bukan termasuk ustaz, bukan juga kiai, bukan juga santri, dan juga bukan pengajar. Saya berbicara di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu ini hanya sebatas saya seolah-olah di DKM ini termasuknya adalah pimpinan yang paling tinggi, yaitu penasehat. Di sini hanya sebagai penasehat saja. Karena penceramah harus mumpuni, tausiah harus mumpuni, ilmunya harus mumpuni. Saya belum pantas, saya belum wajar untuk berada di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu. Sedangkan bapak-bapak di sini adalah titelnya tinggi, sedangkan saya hanya cuma S1, SD. Coba bapak-bapak, ada yang S3, S4, S5. Terus coba saya. Buktinya Pak Hastori manggil saya hanya Ustadz Haji Ahmad Supawi. Nggak ada SMC-nya, MA-nya nggak ada. Karena cuma S1, SD. Sebelum kita ke muhasabah, kita berurut dulu. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Di dalam rentetan muhasabah, kalau kita ingin mengaca ke belakang dan ingin kita melihat ke depan, ada apa di depan dan ada apa di belakang. Tentu kalau di belakang sudah ada apa-apa yang telah kita lihat semenjak zaman dulu. Mungkin ketika baru balik saja sudah melihat di belakang, sudah kegambar bagaimana kelakuan saya awalnya. Itu pasti semua umat manusia merasakan. Kenapa demikian? Karena di dalam surat Al-Qiyamah Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian. Surat Al-Qiyamah ayat 13. Balil insana ala nafsihi basirah. Bahkan manusia itu menjadi saksi untuk dirinya sendiri. Jadi semua umat manusia sudah menyaksikan apa yang telah kita lakukan zaman dahulu. Ada kebaikan, ada keburukan yang kita alami. Maka Allah berfirman-Nya demikian. Jadi kita sudah menyaksikan waktu dulu.
kehidupan yang gelap, kehidupan yang terang. Mungkin banyak dosa yang pernah kita lakukan, dan mungkin juga banyak amal-amal soleh yang pernah kita lakukan di hidup di belakang. Makanya pantas Bapak DKM beserta Wakil DKM mengadakan akhir bulan ini, akhir bulan Masehi, sekarang tanggal ke-12 besok. 12 sekarang. Tanggal 12 bulan 12 2023. Berarti kita berada di dalam akhir tahun Masehi. Maka kajiannya ini adalah muhasabah diri di akhir bulan ini. Introspeksi tentang masalah muhasabah. Tadi ayatnya sudah diucapkan atau sudah difirmankan, dibacakan oleh guru kita Bapak Ustadz Maslahuddin. Kalau tidak salah suratnya surat Al-Hasr 1 aja ayat ke-18. Itu menerangkan tentang masalah muhasabah, insya Allah. Yang tadi dibacakan oleh guru kita, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Itu aja. Wahai orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Di sini ada kata wahai orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Siapa yang beriman dan siapa yang bertakwa? Tentunya orang yang beriman itu adalah kaum muslimin dan bertakwa juga kaum muslimin. Di sini Allah otomatis memerintahkan kepada umat manusia yang beriman dan bertakwa untuk bermuhasabah. Muhasabah ini bukan perintah Bapak DKM. Muhasabah ini bukan perintah Bapak Astori sebagai wakil DKM. Muhasabah ini bukan perintah Bapak RT 5, bukan. Tetapi ternyata muhasabah ini adalah perintah Allah langsung yang dikatakan di dalam surat Al-Hasr ayat 18 yang saya bunyikan tadi, yang saya ucapkan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur ma nafsum wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah kalian sendiri kalian melihat apa yang akan dikerjakan lighad untuk hari esok. Di sini para ulama menafsirkan lighad hari esok itu adalah hari akhirat. Lighad ini para ulama menafsirkan bahwa hari esok itu adalah hari akhir.
Lalu sudah punya apa kita untuk bekal kepada hari akhir ini? Sedangkan hari akhir itu di depan. Sekarang di depan Mas, tinggal beberapa langkah lagi. Maka masih ada kesempatan kita untuk bermuhasabah, refleksi kalau bahasa modern. Ya. Refleksi. Tahu refleksi? Refleksi itu bermacam-macam. Ada yang dinamakan refleksi itu ngurut. Ngurut. Ada yang ngurut itu dengan cara totok. Dengan cara totok punggung itu refleksi. Dengan cara memijat kaki, dengan cara menotok nadi atau dengan cara menotok saraf itu refleksi. Dicari kesalahan di mana ini saraf bengkoknya, di mana ini saraf yang tidak lurus supaya lurus, ditotok, direfleksi. Begitupun kita, di mana yang sudah kita lakukan di tahun-tahun yang lalu, kita totok, kita cari, kita urut dari tahun semenjak balik. Telusuri, itu muhasabah. Telusuri di mana letak kesalahan kita. Introspeksi, karena kita akan menuju ke depan, di mana di depan itu ada akhirat untuk kita nanti bersinggah di sana, keabadian di sana. Itu muhasabah. Coba kalau kita pikir-pikir, seandainya kita telusuri, seandainya kita urut dari belakang sampai ke sekarang, di ujung akhir tahun 2023, diurut, ditelusuri di mana letak kesalahan kita. Berarti kalau kita banyak salah, jelas kita harus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kesalahan kita terlalu banyak, kita bermunajat, beristighfar kepada Allah, bermuhasabah diri kita sendiri karena kita sudah melakukan kesalahan yang sangat banyak di waktu dulu. Kita sering meninggalkan sholat, kita sering meninggalkan ibadah, bahkan kita cuek terhadap mencari ilmu yang merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah itu harus dengan ilmu, dunia pun harus dengan ilmu. Apapun urusannya, urusan dunia, urusan akhirat itu adalah ilmu. Tetapi kenapa kita di waktu dulu cuek-cuek saja, sehingga di akhir tahun 2023 bismillah pun kita belum benar, adzan pun kita belum benar, Fatihah pun kita belum benar. Telusuri dari belakang sampai ke depan. Oh, ini kesalahan saya. Makanya orang BSD, ibu-ibu, bapak-bapak, manggil Al-Mukarram Ustadz Maslahuddin. Dibenarkan tajwidnya, dibenarkan ikhfa idghamnya. Apa maksudnya? Supaya ketika melaksanakan ibadah sholat, kalau Fatihahnya betul, Fatihahnya sukses, ibadahnya pun akan sukses. Insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhasabah, telusuri dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Oh, ini letak kesalahan saya. Berarti sekarang saya dari mulai ini akan siap untuk mencari ilmu, terutama ilmu
ilmu bekal untuk ibadah. Itu muhasabah. Dulu kita santai-santai saja. Sudah waktunya kita makin sibuk tetapi bagus. Karena mencari ilmu tidak pandang usia. Supaya benar. Karena semuanya diri dengan ilmu. Oh, ini kesalahan waktu dulu. Saya hidup pura-pura. Saya hidup cuek terhadap ilmu. Akhirnya di waktu ibadah tidak tahu tata cara aturan-aturan ilmunya. Kalau ibadah diri dengan ilmu, insya Allah kelihatannya akan seru. Sujud pakai ilmu, ruku pakai ilmu, sholat jenazah pun pakai ilmu, sholat jenazah pakai ilmu. Coba kalau tanpa ilmu sholat jenazah, Pak Haji Subawi sampai-sampai bahas story nyamperin ke pabrik. Saya sedang bekerja, disamperin oleh Pak Story, tolong nanti mimpin sholat jenazah. Bagaimana kalau belum pernah itu Pak Haji menyolati jenazah? Sama sekali belum pernah dipakai imam, ilmunya tidak tahu, makmum pun belum pernah. Tiba-tiba jenazah menggeletak di depan. Yang kedengaran Allahu Akbar, pura-pura tahu, tanpa niat, tanpa apa. Allahu Akbar. Lalu kemudian apa yang harus dibaca? Apa yang harus dibaca? Di dalam takbir yang pertama Allahu Akbar, karena belum pernah dan pernah belajar. Ngalamun. Tiba-tiba Allahu Akbar. Ruku. Salat jenazah pakai ruku. Ari makmumnya rada paham terhadap sholat jenazah. Kata makmum, Kiai, kok pakai ruku? Jawab Haji Subawi di depan imam, ini jenazah dosanya terlalu banyak, maka ketika disolatkan harus pakai ruku. Tanpa pakai ruku dosanya tidak diampuni. Oh begitu, lanjut. Wah, hebat Haji Subawi akalnya. Lalu kemudian setelah ruku, sami Allahu liman hamidah, takbir lagi Allahu Akbar. Ngelamun karena mau sujud terlalu dekat ke jenazah. Ngelamun pakai sujud apa enggak ya? Pakai sujud apa enggak? Kalau saya sujud otomatis kena kepala jenazah. Akhirnya ngelamun, takbir lagi Allahu Akbar. Makmum penasaran, Kiai enggak pakai sujud, enggak, cukup dengan ruku sudah diampuni. Oh iya. Lanjut. Setelah lanjut, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kata makmum, waalaikumsalam. Kok dijawab? Kalau tidak jawab salam, durhaka. Benar-benar. Lanjut. Itulah ilmu segala. Coba kalau kita tanpa ilmu, kalau dengan ilmu mau nyolatin jenazah, Allahu Akbar, usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayati imaman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu jenazahnya laki-laki. Kalau jenazahnya perempuan, ibu-ibu misalnya mati semua tuh. Kalau ya jenazahnya ibu-ibu, usolli ala hadhil mayyitati arba'a raka'atin arba'a takbiratin fardul kifayati imaman lillahi ta'ala. Kalau Bapak Hastori jadi makmum di belakang saya, usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Ilmu. Makanya muhasabah. Telusuri apa kesalahan kita ini. Allahu Akbar dengan ilmunya. Takbir pertama baca surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Cuman awas imam jangan keras-keras. Imam nyolatin jauh. Jenazah jadi imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata Muhammad, baik. Ini imam ada apa? Sholat jenazah. Itu berarti takbir pertama baca Fatihah sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Takbir lagi. Allahu Akbar. Baca apa? Takbir kedua. Salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baru dua takbiran. Takbir lagi. Allahu Akbar. Takbir yang ketiga. Baca apa? Doa untuk mayit. Allahumma, kan pendek aja. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fahu. Itu kalau mayitnya lanang. Ya, kalau mayitnya lanang, jenazahnya lanang. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fahu. Kalau jenazahnya janda, Allahumma firlahu warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau janda jenazah. Ada di sini janda ada? Hah? Ada. Kita doakan semoga kawin lagi. Baru takbir yang ke-3. Takbir yang ke-4. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu kalau jenazahnya duda.
Kalau jenazahnya janda, Allahumma la tahrimna ajroha wala tahdina ba'daha waghfir lana walaha. Itu janda jenazahnya. Kalau bencong itu disamakan dengan kaum duda. Ya, disamakan dengan kaum duda. Allahumma la tahrimna ajrohu. Ya. Enggak masa bencong meninggal. Berarti kalau doanya khusus, imamnya harus bencong, makmumnya kudu bencong. Shalli ala hadzal mayyit arba'a takbiratin fardhu kifayatin. Allah bencong. Lalu kemudian bagaimana doanya kalau bencong? Allahumma ghfirlahi. Nang bencong billahi, aku tetap bencong disamakan dengan kaum laki-laki. Itu makanya semua harus dengan ilmu, tanpa diiringi dengan ilmu akibatnya akan fatal. Telusuri, muhasabah diri. Muhasabah, kita telusuri dari belakang sampai ke depan, apa kekurangan kita ini. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur. Sudah ngaji tahsin di Pak Ustaz Hasanuddin, hukumnya apa? Wal tanzur, tak ada nun mati menghadapi huruf zo, dibacanya dengung. Tak menghadapi nun mati, tanzur, dibacanya dengung. Hukumnya apa? Tempat udah ngaji, itu manfaatnya belajar ilmu. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Sudah persiapan apa kita untuk di hari esok, yakni di hari akhirat. Sedangkan umur kita sudah pada tua. Persiapan apa? Langkah apa yang harus kita perbuat? Berarti dari sekarang kita niatkan di dalam hati kita untuk benar-benar di dalam hasil muhasabah ini dilakukan dengan sebenar-benarnya. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beristighfar, kita muhasabah yang dosa, istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah meninggal dunia, tidak ada artinya ketika kita dikeretakan di lubang lahat, lalu kemudian dikubur oleh orang-orang yang hidup. Di situ kita baru menyesali diri, menyesal dulu saya tidak pernah bermuhasabah.
Padahal muhasabah ini tentunya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyesali diri kita tidak melakukan ibadah kepada Allah. Bahkan ketika kita di dalam kubur, kita berbicara, ya Allah, kembalikanlah aku ke muka bumi. Dan kalau seandainya kami dikembalikan ke muka bumi, saya niat untuk benar-benar beribadah, menyembah-Mu ya Allah. Coba, apakah tidak menyesal? Tutup. Udah tidak ada haknya lagi. Tutup. Kalau kita sudah dikeretakan di lubang lahat, sebelum kita digeletakkan di lubang lahat, ada hukum-hukum yang tertentu kepada orang yang hidup. Ketua DKM, kelompok-kelompok atau reng-rengan DKM ada bagi umat manusia, khususnya di BSD, kewajiban untuk mengurus jenazah. Ada berapa? Bagi orang yang hidup ada 4. Pertama, mandikan, karena jenazah tidak bisa mandi sendiri, harus dimandikan. Jenazah tidak bisa mandi sendiri, harus dimandikan. Awas ketika dimandikan, takutnya air masuk ke lubang hidung, jenazah nanti batuk. Khawatir, kalau dimandi air masuk ke lubang hidung, jenazah batuk. Lalu kemudian praktek mandiin jenazah, kucur jenazah. Apa niatnya? Harus itu ilmu, telusuri. Apakah saya sudah pernah mempelajari praktek memandiin jenazah? Apakah baru-baru ini saja sehingga doa-doanya belum hafal? Apa sih jampenya? Apa sih doanya? Semacam mandi. Jenazah digeletakin, mau dipandiin, siapin air. Yang tukang mandiin berniat, nawaitu ada al-ghusli lihadal janazah lillahi ta'ala. Itu niat mandiin jenazah. Muhasabah, kita bakal mati. Kita bakal diurus oleh orang yang hidup, tidak bisa mandi dipandiin. Barang begitu, orang yang ngurus jenazahnya juga belajar ilmunya lambat. Belajarnya lambat. Ketika mau dipandiin itu si jenazah, ternyata belum ada yang mumpuni. Niat mandiinnya masih belajar, masih belum ada suruh yang bisa. Akhirnya minta ke kampung Rancataras. Tetapi alhamdulillah, di masa-masa ini, di waktu-waktu ini, ibu-ibu BSD maupun bapak-bapak warga BSD sekarang sudah tidak membutuhkan Rancataras lagi, karena sudah bisa, sudah belajar ilmu.
Coba dulu baik-baik aja. Urusan apa tentang hal demikian? Padahal sudah di waktu masa tua itu adalah sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan hal-hal yang semacam itu. Nawaitu ada al-husli lihada janajah lillahi ta'ala. Pandi itu pandi. Ada lagi menurut para ulama kalau ketika kita mengucuri atau air dengan pakai daun widara, itu diniatkan lagi nawaitul husna li adal janazah, tidak pakai seperti tadi nawaitul adalah, hanya nawaitul husna li adal janazah ketika air yang dicampuri dengan godong widara. Pandiin cur sesudah diniatkan pakai golong widara. Setelah dipandiin pakai golong widara, lalu kemudian kan suka dibalikin ada sebelah kanan, sebelah kanannya bagian kanan harus dikucur dengan air. Ada doanya. Ada doa. Siapa yang hafal doanya ketika mandiin jenazah bahu sebelah kanan? Biasanya kalau yang biasa mandiin jenazah itu pasti hafal. Kalau tidak hafal berarti masih palsu. Harus hafal. Hadirin para jamaah rahimahullah. Kalau kita menelusuri dari kehidupan di belakang sampai ke depan, lalu kemudian kita banyak menyesali ternyata kehidupan di belakang seperti ini. Apa yang sebenarnya untuk akhirat nanti, sedangkan di akhirat yang sangat perlu, karena akhirat kekal, karena akhirat abadi. Di dalam akhirat itu adalah waktu terakhir untuk kita. Namun sebelum kita melonjak ke akhirat, ada pintu awal yang harus kita telusuri, yaitu tadi setelah kematian pasti kita dikubur. Itu adalah pintu awal untuk menguji umat manusia, apakah dia baik, apakah dia buruk. Nanti di alam kubur kita diuji oleh malaikat. Diuji, harus yakin bahwa kita bakal diuji di alam kubur oleh malaikat mungkar dan nakir. Diuji ketika kita di alam kubur. Itu pintu pertama sebelum proses menuju akhirat. Jangan dianggap biasa-biasa saja. Kalau sudah meninggal ya sudah meninggal, paling bosok. Tidak. Kita punya ruh, kita punya jasa bosok, ruh abadi selama-lamanya. Diuji oleh dua malaikat mungkar dan nakir. Kalau kita bermuhasabah diri dari sekarang, benar adanya bahwa ujian di dalam kubur pasti ada, siksaan di dalam kubur pasti ada. Kalau baik ketemu baiknya, kalau buruk ketemu buruknya.
Di situ kalau kita buruk berarti buruk selamanya. Kalau baik berarti ada harapan kita masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baik, sukses menjawab pertanyaan malaikat. Sukses berarti di akhirat nanti ada harapan. Kita langsung kabar kira khatib bagi kita masuk surga. Plus masuk surga. Di dalam surga tidak ada nenek-nenek, maka nenek-nenek jangan harap berada di surga. Iya, di surga itu tidak ada nenek-nenek. Jangan harap nenek-nenek masuk surga. Tidak ada nenek-nenek. Makanya di surga itu adalah mayoritas paling umur bangsa 35 tahun, ujungnya mantep-mantepnya, bengker-bengkernya, buah holdinya bengker. Tahu buah holdi? Itu sisa ibu kita Siti Hawa waktu digoda oleh iblis di surga. Kan yang rayuannya mantap Ibu Hawa kepada Adam. Kalau tanpa Ibu Hawa, Adam selamat. Tidak tergoda. Berhubung ada ibu-ibu yang pandai merayu. Dirayu sebegitu indah dengan kata-kata yang merdu, dengan kata-kata yang indah. Akhirnya Adam nurut kepada istrinya. Makanlah buah holdi, karena buah holdi ini akan dapatkan keabadian kepada kita. Wahai suamiku Adamku, keabadian. Makan buah holdi akan mendapatkan keabadian, tidak tua, tidak muda, berarti sedap. Makanya dicontohkan di dalam surga. Surga tidak ada nenek-nenek. Jangan harap nenek-nenek masuk surga. Makan buah holdi. Akhirnya kenapa? Karena setelah makan buah holdi, disitulah penyesalan. Belum sempat ke dalam, nyangkut di sini. Makanya kaum Adam ada ini buah holdi ini. Kaum Adam bukannya di sini. Kalau Ibu Hawa merasa penyesalan, akhirnya nyangkut buah holdinya di dada. Untung nyangkutnya 2. Coba kalau nyangkutnya 1, atau yang 1 di dada, yang 1 di dengkul, ripuh suami. Yakin ripuh. Harus megang ini, harus megang ini. Itu. Untung nyangkutnya ya di dada, pas lagi. Dasar Allah yang ngatur. Kenapa menjadi pas? Coba kalau di dengkul 1, coba biar singsan tangan. Di bawah ada, di handap ada, akhirnya di tengah tidak kebagian. Ya. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Lalu kemudian kata tadi, ketika jenazah dipandiin, ada ketika dibalikan ke belah kanan, lalu kemudian setelah itu disiram dengan air bismillahi wa billahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siram, ada doa siram. Itu doa siram, tadi doa wudhunya, doa nyiramnya. Tolong tadi apa? Doa nyiraminnya bismillahi wa billahi wa bi rasulillahi wa ala dini Muhammadin.
Walata. Awas kebesekan dirajahnya, takut batuk. Nah, ini yang tadi ketika dibalikin ke sebelah kanan, bacaannya seperti ini. Ghufranaka ya Rahman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ghufranaka ya Rahman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebelah kirinya sama. Ghufranaka ya Rahim bil akhirati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kirinya bereslah. Lalu kemudian setelah itu dibalikin lagi setelah ada terakhir penekanan perut supaya kotoran-kotoran terakhir biljanya itu supaya keluar, ditekan perutnya, dikeluarin, takut masih ada kotoran. Jangan keras-keras nekennya, sederhana aja. Takut katanya, jangan keras-keras sakit. Tekan perutnya. Apa ketika ditekan bacaannya? Ketika nekan perut, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Ya. Ada yang apa? Yang suka mandiin biasanya apa? Siapa yang mandiin di sini? Apa praktek sekarang? Pak RT di sini, geletak praktekin sekarang. Ya. Syahidallahu annahu la ilaha illa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu ilmu, segalanya dengan ilmu. Kalau tanpa ilmu, coba mandiin jenazah, gususut, siram, bungkus, udah. Bungkus. Jadi doanya itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Neken. Ada kotoran, biasanya hitam. Kalau bahasa orang tua dulu disebut tai pari, hitam. Saya belum pernah ikut mandiin jenazah karena saya masih belum sanggup. Saya belum pernah sekalipun. Nah, tapi kalau doa-doanya insya Allah. Tapi saya belum mau. Gak tahu kenapa. Belum mau. Takkan asyhadu an la ilaha illallah syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ada kotoran, uang cebokin, bersih. Beres, beres. Angkat. Pindahkan kepada kain kapan yang sudah disediakan. Ada doanya. Doa menurut haji, apa iya? Supaya kenapa? Jenazah ini dengan penuh doa ketika dimandiin pun dengan penuh dengan doa oleh orang yang hidup, insya Allah akan meringankan. Insya Allah digotong, udah beres mandinya, gotong oleh orang-orang banyak. Karena kalau sendirian tidak akan ke bawah. Tapi kalau bawa orang hidup sendirian bisa ke bawah. Tetapi kalau jenazah bawa sendirian
Kenapa berat? Karena hampa. Karena sudah diambil oleh Allah, diambil ketika ruhnya diambil oleh Allah bukan semakin ringan, karena menjadi padat, akhirnya berat. Tidak orang soleh, tidak orang berdosa, cuman ada perbedaan di antara orang soleh dan orang salah. Ada perbedaan. Di antara orang soleh dan orang salah ada perbedaan ketika digotong, dimasukin ke keranda, itu orang tidak nges-ngesan, itu perbedaannya. Tetapi perbedaan yang salah ketika digotong oleh yang hidup tetap nges-ngesan. Maaf. Di dalam penggalian kubur pun ada perbedaan di antara orang soleh dan orang salah. Penggalian kubur ada yang kerasanya ringan walaupun padat. Tetapi kalau orang yang salah yang akan dikuburkan di sini, walaupun tidak ada sesuatu untuk bikin kuburan, tetapi rasanya berat. Maaf, ke sini. Nges-ngesan kalau bahasa Sunda. Itu perbedaannya. Tetapi kalau kita ngangkat sendiri berat, padat. Itulah makanya perlu bermuhasabah bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang soleh, bukan orang yang salah. Ketika kita meninggalkan alam dunia, kita sudah punya bekal untuk di depan. Tujuan kita adalah akhirat. Sebelum akhirat, alam kubur menunggu. Kata Nabi, innal qabra munajjalil akhirat. Sesungguhnya kuburan itu adalah tempat awal untuk menuju akhirat. Munajjalul awal akhir. Itu kata Nabi. Innal qabra, sesungguhnya kuburan itu awal munajjalul akhir. Pintu pertama, proses pertama untuk menuju kepada akhirat yang kita tuju. Makanya diproses. Apabila lulus ada harapan, apabila tidak lulus tidak ada harapan. Bermuhasabah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini bertakwa ini berarti kita harus siap menyusuri bagaimana persiapan untuk di hari esok, untuk di hari masa depan ini. Maka disinilah lanjutannya. Wattaqullah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kita perbuat. Itu Allah mengetahui apa yang telah kita perbuat. Perbuatan dosa Allah tahu, perbuatan amal soleh Allah tahu, perbuatan amal salah Allah tahu, karena Allah Maha melihat. Maka dengan demikian kata Nabi, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah kamu untuk akhiratmu seakan-akan besok kamu akan mati. Laksanakan untuk pekerjaan akhirat. Apa kerjaan akhirat? Banyak, bukan sholat saja. Sholat itu adalah sumber ibadah. Tidak disebut-sebut seharusnya. Jangan disebut-sebut karena itu adalah sumber ibadah. Apapun dari sholat. Karena itu sudah menjadi kewajiban rutinitas bagi seorang muslim dan muslimat. Sholat
ibadah-ibadah yang lain akan menjadi menemani kita sebelum kita ke akhirat, akan menemani di alam kubur. Kata malaikat, man rabbuka. Bukan mulut kita yang berbicara menjawab, amal soleh yang menjawab. Allahu Rabbi, kata amal soleh. Ditanya tentang siapa Tuhan, kata amal soleh, kata sedekah, kata zakatnya, kata sholat sunnahnya, yang lainnya, amal-amal yang baiknya. Dia menunggu pertanyaan daripada malaikat. Kata malaikat, man rabbuka? Siapa Tuhan? Woi, amal soleh. Karena dia sering membantu untuk masjid, sedekah tiap Jumat, tidak pernah ketinggalan, selalu bawa duit untuk mengisi korban, walaupun hanya 1.000. Sholat Jumat bawa receh, bawa receh koin. Sholat Jumatnya di kantong, di depan, di atas, bukan di bawah. Barang lagi sholat sunat tahiyat masjid, usolli sunatan tahiyatul masjidi rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala Allahu akbar. Beres baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Kan itu adat kita mah, mau sholat sunat, mau sholat wajib ngebut. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Barang datang ka ruku, sholat ruku, uang recehnya jatuh, dari kantong. Ada anak-anak yang sedang berdoa, ya Allah, kasih saya cicis ya Allah. Orang sholat sunnah, recehnya jatuh gorolong ke anak kecil yang sedang berdoa. Cerut, alhamdulillah ya Allah, doaku diijabah. Wani enggak ngambilan yang bawa receh itu? Pasti tidak. Udah sedekah, niatnya udah untuk sedekah, bakalan jadi sedekah, tidak akan rugi. Niatnya sudah bagus. Contohnya semacam kita sudah niat, ibu-ibu mau berangkat ke masjid untuk mencari ilmu, tolak ilmu. Barang begitu ada dadakan, misalnya panggilan dadakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten ya, ini mamamu lagi sakit, tolong ya kesini sekarang. Udah dandan, pakai kostum pengajian untuk ngaji malam ini. Tiba-tiba ada dadakan, pergi ke dadakan, niatnya udah jadi pahala. Kata Nabi di dalam kitab Tazkirul Qaul disebutkan, yang dikarang oleh Syekh Nawawi Tanar Al-Bantani di kitab Tazkirul Qaul, manin taqalla liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyatua. Barang siapa yang sudah meniat untuk mencari ilmu, berangkat ke masjid Al-Mijan, tiba-tiba ada dadakan penting yang sangat harus dikunjungi, tidak jadi. Man taqalla liyata'allama ilma ghufira lahu qabla ayyatua. Sebelum melangkah, Allah sudah mengampuni dosa-dosanya. Ini berarti jadi saya. Allah sudah mengampuni, walaupun tidak jadi berangkat karena ada panggilan khusus yang sangat penting. Orang tua pengen ketemu,
Pahala menengok orang tua dapat, berbakti kepada orang tua dapat, pahala untuk hadir di majelis taklim insya Allah dapat. Dosa sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua keberkahan turun, dua rahmat turun dari Allah Subhanahu wa taala. Yang satu niat baik untuk tolak ilmu, yang satu melaksanakan kebaikan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Rahmat akhirnya keberkahan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Akhirnya dia akan menjadi subur makmur, gemah limpah loh jinawi. Orang tua yang paling pertama. Coba, tanpa doa orang tua tidak ada akan di sini. Orang tua yang menjadikan kita seperti ini. Saya menjadi orang tua menjadikan saya seperti ini adalah berkat orang tua. Inilah. Nah, kembali kepada tadi doa setelah dipandiin, disiapkan kain kafannya disiapkan, kita diangkat. Doanya syahidallahu annahu la ilaha illallah wal maliku wa huwal qayyum bil qist la ilaha illa huwal azizzul hakim. Plak beda. Bungkus. Selesai. Tuh. Satu kewajiban orang yang hidup laksana. Pahala akan diberikan kepada orang yang hidup mengurusi jenazah, dari mandiin, berhubung masih kurang karena butuh untuk di akhirat nanti berlomba-lomba mencari pahala. Kenapa? Karena nanti kita bakal menuju akhirat, masih kurang, beres mungkus dibawa ke masjid, digotong ke masjid, ikut nyolatin, dua pahala. Setelah itu masih belum puas untuk melakukan pahala. Setelah selesai disolatin, giring ke rancatan, digiring jenazah oleh bapak-bapak. Belum kelar, masih butuh pahala untuk akhirat. Karena ingat di waktu lampau, waktu ke belakang ke sini banyak yang berbuat kedurhakaan kepada Allah. Hitung-hitung ini balasannya, hitung-hitung ini perbuatannya. Dari sekarang perbanyak kebaikan, perbanyak amal soleh, insya Allah bisa menghapuskan dosa yang telah lalu. Lalu kemudian perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum puas untuk mengambil pahala, giring ke rancatan. Belum puas karena tidak ada puas untuk mencari pahala. Tidak. Maka Allah menganjurkan, memerintahkan untuk muhasabah. Maka insya Allah kalau kita ingin berhasil menuju akhirat, yang pertama muraqabah, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mudzakarah, kita selalu ingat dimanapun berada, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga muhasabah, introspeksi diri, kita menghisab diri kita sendiri. Kata Nabi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kita sendiri sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hitungkan diri kita sendiri sebelum kita dihitung kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbanglah diri kita sendiri sebelum kita ditimbang amal baik dan amal buruknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksi diri lah kita sebelum dihisab oleh Allah. Kalau sudah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ampun bagi pejabat, pimpinan,
jagoan yang sebegitu kuatnya kalau sudah dihisab oleh Allah tidak ada apa-apanya. Bisa introspeksi. Maka dengan demikian insya Allah hasil daripada muhasabah ini akan bisa membawa manfaat kepada kita semuanya. Sampai jam ini jam berapa ini? Nah, jam 10 kurang 5, pas 45 menit. Ya, pas. Ya nggak apa-apa, lanjut. Tidak menjadi masalah. Kalau ibu-ibu yang bapak-bapak, saya pergi. Ya mungkin bukan istilahnya yang namanya berbicara memang terkadang pengen terus. Tapi kalau yang mendengarkan kan sudah sama saya, kakinya sudah pindah ke atas, yang kiri ke atas, yang kanan ke bawah, balik lagi, yang kiri lagi di atas, yang kanan lagi di bawah, belum sambil begini pegang. Saya mau kuat, mau berapa jam karena saya sudah terbiasa. Ada doanya, ada doanya. Sudah supaya esekeng bos begini coba bayangkan. Pengen tahu? Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksakan. Itu doanya yang paling mujarab, ya. Insya Allah kalau dipaksakan, ya begini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada kekurangan, apabila ada kesalahan, mungkin itu sudah datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada kesalahan mungkin itu juga datangnya seolah-olah dari saya sendiri yang dong. Maka dengan demikian sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hayya ya qayyum ya rabbana salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala sallallahu alaihi wa sahabati rasulillah ajma'in. Amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukur alhamdulillahi wa mazida. Ya rabbana wa la syukur اللهم صل وسلم تنزل بين الامر والامر والحاجه وطهر بها من جميع السيئات والدرجات والمستويات من الخيرات والحياه والدرجات بشيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا كما الصغار ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والراحمين والاموات. اللهم صل وسلم على الاسلام والمسلمين qadir. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa saqatika wan nar ya aziz ya ghafar ya karim ya sattar ya rafi ya jabbar. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghfirna bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzu bika min syarri akibati wa su'il khatimah. Allahumma inna dzikrika wa syukri wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna muhasirin. Allahumma ij'alna hadza jam'an wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rahim Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahirabbil alamin. Materi muhasabah yang disampaikan oleh Ustadz kita mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu dan bisa diaplikasikan. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami pengurus DKM mohon maaf apabila masih ada hal yang kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.